Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Irawan Channel. Baiklah, kali ini kita akan membahas penyebab kebanyakan ya atau pada umumnya untuk dismonetisasi pada channel yang besar maupun yang kecil. Nah, di sini ada dua penyebab. Yang pertama adalah konten berulang. Sekali lagi bahwa di tahun 2022 ini memang konten berulang begitu marak ya. Nah, selain sangat sulit sekali untuk mengidentifikasi konten berulang daripada konten yang digunakan ulang ya. Konten yang digunakan ulang itu lebih mudah dipahami gitu ya, atau bisa dikatakan sebagian besar itu reupload. Nah, di sini penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah konten berulang. Nah, bisa terjadi akibat misalnya kita tidak menggunakan thumbnail atau menggunakan thumbnail yang sama atau menggunakan thumbnail di banyak video. Nah, di sini yang boleh dimonetisasi adalah intro atau outro. Jelas ini untuk semua video, tetapi sebagian besar konten Anda berbeda. Jadi untuk intro dan outro itu aman, tapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu isi konten dari video tersebut. Yang kedua adalah konten yang mirip antar video, tetapi setiap video secara khusus membahas subjek berbeda yang ditampilkan ya. Kemudian klip singkat yang menampilkan beberapa objek semua yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Baik, kita fokus ke konten yang digunakan ulang ya. Silakan buat kalian yang mendapatkan notifikasi dipelajari sebelum mengupload video. Nah, di sini ada contoh hal yang boleh dimonetisasi ya untuk konten yang digunakan ulang. Artinya kita mengambil dari video orang lain. Nah, hal-hal yang boleh dimonetisasi yang pertama adalah revisi yang ditambahkan atau ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Misalnya kita mengambil video dari TikTok misalkan ya, kemudian video dari YouTube, kemudian kita mengambil dari konten orang lain ya. Tapi pada intinya kita bisa menambahkan bumbu humor atau bercanda ya. Kemudian bisa memberikan ulasan kritis ya. Nah, ini bisa saja bersifat politis atau hal-hal yang bersifat analisis dan kritis, menambahkan komentar, pendapat pribadi dan sebagainya ya. Kemudian, nah di sini paling sering digunakan yaitu adegan suatu film. Nah, apabila kalian mengambil secara utuh video dari situs tertentu atau website tertentu, misal video tersebut belum ditambahkan komentar atau voice overnya tidak diganti, maka ini tidak bisa dimonet ya untuk film ya, atau maraknya menggunakan konten alur cerita film. Nah, sekarang kan sedang ramai untuk alur cerita film ya. Kemudian di sini yang boleh dimonetisasi juga adalah pemutaran ulang turnamen ya. Atau klip-klip olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan ya, atau strategi khusus mengenai kemenangan tim tertentu boleh ya. Kalau mengambil secara utuh kemudian kita upload ulang dengan editing yang minim, video sama saja tidak bisa dimonetisasi ya. Kemudian hal lain,
video reaksi. Nah, ini banyak juga ya untuk konten kreator yang misalnya kita menonton video, kemudian ada gambar kita di pinggir ya, sedang mereaksi seperti ini. Nah, ini boleh dimonetisasi ya, karena kita memberikan ulasan terhadap video yang ditonton oleh kita ya. Nah, ini boleh dimonetisasi. Kemudian rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa dari semua hal-hal yang bisa dimonetisasi untuk video YouTube, pada intinya memberikan ulasan ya atau komentar terhadap video tersebut. Bisa ulasan kritis gitu ya, atau analisis. Nah, jadi yang paling penting adalah komentar atau menambahkan bumbu humor dan sebagainya. Kalau secara mentah video diupload ke YouTube, maka itu sama saja reupload ya, dan lebih mudah terdeteksi sebagai konten yang digunakan ulang. Nah, kemudian kenapa saya cukup kesulitan untuk konten yang berulang di sini? Sama sekali biasanya videonya tidak ada pemberitahuan klaim tidak ada pemberitahuan klaim hak cipta ya. Nah, kita analisis sedikit video-video yang saya upload di sini. Sebelumnya saya menggunakan suara dari Google gitu ya, atau text to speech ya. Jadi menggunakan mesin suara, kemudian mengeditnya ya, dan menambahkan gambar-gambar. Nah, itu menurut YouTube merupakan konten yang sangat minim ya, minim nilai edukasinya, atau sangat kurang nilai edukasinya. Jadi bisa dianggap sebagai konten berulang. Hal-hal yang tidak bisa dimonetisasi untuk konten berulang ini ya, kita bisa mencari tahu di halaman monetisasi atau tab monetisasi untuk channel YouTube ya. Nah, konten yang dibuat berdasarkan template. Nah, ini template atau mesin yang memproduksi banyak video gitu kan, memproduksi banyak video secara bersamaan. Nah, ini sangat dilarang oleh YouTube ya, atau tidak bisa dimonetisasi walaupun tidak ada notifikasi klaim hak cipta gitu kan. Nah, di sini channel dengan konten berulang yang mirip tidak berfaedah tanpa komentar. Biasanya misal berisi beberapa gambar ya, kemudian ditambah musik. Nah, hanya musik saja misal. Nah, ini bisa dianggap sebagai konten berulang karena kita tidak memberikan komentar terhadap video tersebut ya. Nah, yang paling banyak juga ya, lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Misalnya kita mengambil musik dari video orang lain, kita hanya menambahkan atau memberikan efek terhadap surat tersebut, baik itu menambahkan nada atau mengurangi nada tersebut atau mengurangi ya. Jadi ini tidak bisa dimonetisasi juga. Nah, yang sering juga ditemukan membaca berita ya ini. Nah, ini membaca berita secara eksklusif. Artinya kita sebagai ambil contoh membaca berita dari situs tertentu atau feed berita tanpa menambahkan komentar atau melakukan pengeditan yang signifikan, itu tidak bisa dimonetisasi seperti itu ya. Nah, ini juga yang saya lakukan ya. Jadi sangat banyak sekali gitu kan pelanggarannya. Terus untuk slideshow, nah ini penting ya. Slideshow gambar atau
text scroll dengan sedikit atau tanpa komentar. Nah, jadi bisa kemungkinan slideshow bisa dimonetisasi asalkan menambahkan komentar atau narasi ya dengan suara manusia. Nah, tentunya tidak menggunakan suara robot atau text to speech. Jadi ini sangat jelas bahwa slideshow tanpa narasi tidak bisa dimonetisasi, atau slideshow ditambah text scroll atau teks yang berjalan seperti itu ya, tidak bisa dimonetisasi. Nah, mungkin itu informasi yang penting buat YouTuber pemula. Terima kasih telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.